Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di The Berlangs Vlog bersama Putra Banjar ya. Jadi hari ini minggu pertama di tahun baru, tahun 2024. Saya mengucapkan selamat tahun baru dulu kepada kita semuanya. Semoga tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya, ya kan? Tentunya semakin banyak berkat tahun ini teman-teman. Dilancarkan semua usaha dan rencana teman-teman semuanya, terkabulkan juga. Tentunya diberikan kesehatan kepada kita semua juga ya. Oke, jadi hari ini minggu pertama ini kebetulan saya lagi off di hari ini ya. Jadi saya baru pulang tadi mengopi dari luar. Kebetulan bosan, jadi saya buat video dulu. Video singkat sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, tentang sharing-sharing lah, cerita-cerita dulu kita di tahun yang baru ini ya, di awal tahun ini, tentang bagaimana kira-kira apalah ya, oh ya, tentang bagaimana kira-kira pembuatan SIM di Amerika ya, pembuatan driver license di Amerika. Kebetulan minggu lalu saya baru buat SIM ya, minggu lalu saya baru buat SIM di sini di Amerika ini ya. Jadi kira-kira nanti ada teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih buat SIM di Amerika, kira-kira gimana prosesnya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti saya akan paparkan sedikit-sedikit ya, sering-sering lah cerita-ceritanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, pembuatan SIM di Amerika ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan pembuatan SIM di Indonesia ya. Berbedanya dalam hal ketatnya. Artinya di sini memang proses pembuatan SIM itu wajib kita ikuti semua proses ataupun tahap-tahapnya sampai dapat, sampai berhasil, sampai tuntas kayak gitu. Berbeda dengan kita di Indonesia kan, kadang walaupun misalkan ada proses-prosesnya, tapi kita bisa melewati itu dengan cara-cara tertentu ya. Kalau di sini tidak ya. Jadi apa saja langkah-langkahnya saya akan berceritakan sedikit kepada teman-teman, sebagian garis besarnya lah ya. Nah, satu hal juga yang pasti, berkendara itu di sini wajib kita memiliki SIM ya, wajib memiliki yang namanya SIM ataupun driver license. Jadi satu lagi juga, kalau kita pengen memiliki kendaraan ataupun membeli mobil di sini, harus punya SIM dulu. Jadi harus punya driver license dulu, kita baru bisa beli yang namanya mobil, kayak gitu. Jadi walaupun banyak uang kita, kita pengen beli mobil, maka pihak dealer ataupun perusahaan akan menanyakan mana SIM-mu gitu. Pihak asuransi juga menanyakan mana SIM-mu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sudah ada SIM kita, barulah kita berencana untuk memiliki ataupun membeli mobil, kira-kira gitulah langkah pertama. Nah, terus kalau kita memberanikan diri juga di Amerika ini, mengemudi, misalkanlah mengemudi mobil teman, mengemudi mobil keluarga tanpa memiliki SIM, itu dikatakan sebagai tindakan kriminal ataupun ilegal di sini ya. Jadi jangan coba-coba, pasti akan berat hukumnya, kira-kira gitu ya. Akan diberikan sanksi, bisa dipidana, dipenjara, atau bahkan kalau misalkan imigran dia, bisa ditanyakan tentang statusnya di mana di sini, bisa dipulangkan ya kan ke negaranya, atau bahkan juga didenda, kira-kira gitulah. Terus juga dalam hal misalkan berkendara di sini, kalau ketahuan misalkan berkendara dalam keadaan mabuk ataupun minum alkohol, itu juga dilarang di sini ya, dikatakan ilegal, sangat keras ataupun berat hukumnya ya di Amerika ini. Nah, langsung saja teman-teman semua. Jadi kalau di sini, kalau kita pengen buat SIM itu ya, kalau pengen buat SIM di Amerika ini, jadi kita pertama itu sebenarnya kita harus pergi ke kantor DMV namanya di sini. DMV itu artinya Department Motor Vehicle, ataupun sama dengan kantor lalu lintas lainnya di negara kita ya. Biasanya ke sana kan pembuatan SIM, STNK, registrasi kendaraan. Nah, sama juga dengan di sini, cuman namanya berbeda ya. Nah, jadi sebelum kita mengapply SIM, sebenarnya kita harus
melengkapi dulu yang namanya dokumen-dokumennya ya. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dulu untuk mengapply-nya. Pertama itu adalah harus punya ID. ID di sini dalam arti ya bisa pasport, bisa ID state ataupun di kota ini ya. Terus selain paspornya juga harus punya yang namanya visa ya, visa yang aktif di sini, bisa visa student ataupun pelajar, visa kerja ataupun visa turis, tapi harus aktif dia. Nah, selain punya paspor, punya visa, dan juga harus punya yang namanya social security number. Jadi kalau social security number ini artinya nomor pajak. Jadi di Amerika ini semua orang, semua kita wajib membayar pajak, taat pajak, begitu ya. Baik dari segi pekerjaan harus bayar pajak, baik juga yang membeli sesuatu barang harus bayar pajaknya, begitu. Nah, yang ketiga dokumen yang harus dibawa ke situ adalah tentang proof of address, artinya bukti alamat tempat tinggal kita di mana gitu. Jadi misalkan kita tinggalnya di jalan ini, kita bilang jalan ini nomor segini, harus ada buktinya. Nanti ada kertasnya di mana. Contohnya misalkan ada selembaran kertas yang menunjukkan nama dan alamat kita di situ. Bisa misalkan dari tagihan listrik, ada namanya di situ dan alamat kita, atau misalkan bayar pajak, atau misalkan kiriman paket Amazon, misalkan begitu ya, ada nama kita tertera, itu bisa kita bawa ke sebagai bukti proof of address kita. Nah, jadi kalau sudah lengkap itu semua, sebenarnya bisa langsung kita ke kantor DMV untuk mengapply yang namanya SIM ya, mengapply SIM. Jadi nanti pada saat kita di sana, sebenarnya prosesnya itu adalah ada yang namanya tes. Jadi untuk mendapatkan SIM itu ada 2 tes yang bisa dikatakan dual lainnya. Yang pertama itu namanya tes writing ataupun tes tertulis. Ini bisa di depan komputer, nanti dia dengan berbagai jumlah soal harus kita harus jawab, ya kan? Yang kedua namanya adalah road test ataupun tes langsung berkendara di jalanan, langsung diuji oleh examinernya ataupun officernya di sebelah kita, kira-kira gitu. Nah, jadi langsung saja, ya kan? Jadi kemarin saya sudah membawa berkas-berkas saya lengkap dengan ID ataupun paspor, social security, proof tadi. Saya langsung pergi ke kantor DMV. Jadi pergi ke sana kemarin saya kebetulan tidak bikin appointment, tapi sebenarnya harus bikin appointment aja biar lebih pasti waktunya, kan kita kan nggak tahu di sana sibuk atau enggak, jadi bikin aja langsung appointment. Cuman kemarin kebetulan nggak sibuk, saya langsung walk-in saja, ketemu di sana langsung antri, ya kan, langsung menghadap ke petugas di depannya itu, langsung diberikan nanti selembar kertas begitu yang putih. Jadi kita harus mengisi data kita di situ, namanya, ya kan, tempat tinggal di mana, terus kita mau mengapply jenis SIM apa, ya kan, ada SIM Pro untuk SIM sepeda motor kah atau SIM mobil, kayak gitu ya. Nah, sama dengan kita di Indonesia ya, mengapply SIM apa, SIM A, SIM C, SIM B, kira-kira gitu. Nah, lalu setelah itu nanti kita menunggu antrian. Setelah kita isi menunggu antrian, kita di counter berapa, seperti di bank itu ya, counter berapa, 1, 2, 3, nomor segini, langsunglah kita menghadap kalau kita kan sudah dipanggil nomor antrian kita. Nah, setelah itu pada waktu di counter itu kita menghadapi petugasnya begini. Yang pertama nanti kita harus difoto dulu, berfoto di depan, terus juga setelah itu kita akan dicek mata kita, apakah mata kita itu minus atau enggak, kan? Terus kalau minusnya apakah masih bisa melihat, apakah kita harus pakai kacamata gimana gitu kan? Jadi ada namanya tes penglihatan, itu tes penglihatan singkat aja. Nanti ada berupa alat penguji matanya di sebelah itu mesinnya. Jadi kita lihat sebentar gini, coba sebutkan dulu baris ke sini, apa hurufnya, apa angkanya, kayak gitu. Kita jawablah A, B, 5, 3, kayak gitu nanti di garis itu. Nah, setelah itu, yes, you pass katanya. Luluslah itu, baru kita langsung ke yang namanya tes pertama, yaitu ada namanya writing test. Jadi writing test ini adalah tes pengetahuan tentang bagaimana kira-kira berkendara di jalan. Berkendaraan di jalan ya, bukan berkendara ya, berkendaraan di jalanan.
bagaimana kira-kira pengetahuan kita tentang rambu-rambu lalu lintas, bagaimana pengetahuan kita tentang keselamatan berkendara, keselamatannya, safety-nya ya. Jadi, makanya sebelum testing ini sebenarnya, sebelum mengadakan ujian ini kita harus persiapan dulu, kita harus belajar. Jadi, sebelum saya kemarin ujian, saya sudah belajar selama 1 minggu. Jadi, saya ambil kemarin bukunya, ya, ada di sana. Buku tentang bagaimana kira-kira pengetahuan berkendara ataupun pengetahuan lalu lintas. Nah, jadi nanti ada bukunya di situ di kantor DMP-nya, jadi boleh kita ambil, itu kita pelajari, atau juga belajar dari YouTube, kira-kira gitu. Jadi kurang lebih kemarin, kurang lebih selama 1 minggu saya belajar, ya, belajar tentang itulah semua bukunya ya, belajar juga di YouTube, belajar juga dari bukunya, saya baca. Akhirnya apa? Saya memberanikan diri untuk mengapply yang namanya driver license. Lalu pada saat ujian pertama, ya, writingnya, kebetulan saya tinggalnya di South Dakota ya. South Dakota ini jumlah soalnya ada sekitar 25 soal. Jadi wajib minimal lulus itu harus benar 80%. Jadi sekitar 20 soal, dari 25 soal harus benarlah 20 soal. Kalau cuma 19 itu gagal. Nah, jadi pada ujian kemarin, sayangnya ujian pertama itu saya gagal teman-teman, ya. Saya hanya benar itu 19. Benar 19, jadi gara-gara satu lagi saya gagal. Teman-teman saya juga di samping saya yang lagi ujian banyak juga yang gagal. Kami hanya ketawa doang, waduh. Karena kalau gagal, ya boleh dicoba lagi gitu. Boleh dicoba lagi, bisa besoknya, bisa minggu depan, tinggal bikin appointment gitu kan. Tapi butuh waktu kan gitu. Nah, jadi saya agak sedikit kecewa. Cuman kecewa kemarin ketawa juga ya. Karena kurang persiapan. Akhirnya apa? Kebetulan itu saya hari off. Kebetulan itu di hari off saya. Jadi setelah pulang dari sana dengan kegagalan, saya langsung belajar lagi. Saya baca bukunya, ada soal-soal yang tidak saya tahu tadi. Terus saya tonton lagi di YouTube bagaimana kira-kira tentang itu. Jadi besok paginya jam 7 pagi, kebetulan jam 7 sudah buka di kantor DMP-nya, saya langsung pergi ke sana. Langsung naik Uber pergi ke sana, testing lagi yang kedua. Artinya testing kedua kalinya di ujian pertama ini, writing test, karena gagal itu kan. Jadi nah, di situ pada saat ujian yang kedua akhirnya apa? Saya benar 20. Benar 20, salah 5. Tapi itu sudah dinyatakan lulus. Nah, kira-kira gitu ya. Dinyatakan lulus. Jadi tibalah soal pertama ya. Saya sudah benar 19, salah 4 kemarin itu. Benar 19, salah 4. Tibalah satu soal lagi terakhir kan. Antara benar atau salah. Jadi untunglah soal terakhir ini soal yang sudah saya baca. Itu pula soal yang membuat saya gagal kemarinnya. Jadi keluar lagi dia kan gitu kan. Jadi saya pencet pilihannya di antara A, B, C. Jadi saya pencet salah satu pilihan kemarin dan itu adalah benar. Akhirnya apa? Yes, you pass kata komputernya. Kamu lulus. Akhirnya saya merasa senang di tahap pertama. Nah, senanglah tahap pertama. Yeay, kira-kira gitu kan. Nah, lalu pada saat lulus di tahap pertama ini, kita sudah diberikan sejenis SIM seperti ini, tapi dia bersifat temporary. Temporary artinya temporary driving permit. Jadi surat izin mengemudi secara sementara, tapi ini harus kita mengemudi harus ditemani oleh orang yang lebih ahli ataupun orang yang punya SIM yang sudah lama samping kita. Jadi kita nggak boleh mengemudi sendiri juga di jalanan, walaupun sudah ada yang namanya driving permit tadi, yang temporary tadi, namanya driving permit sebenarnya, bukan temporary ya, driving permit. Artinya izin untuk mengemudi, tapi harus ditemani oleh orang di samping kita ketika kita mengemudi. Harus ada orang di samping kita, nah gitu. Nah, jadi setelah dapat itu saya pulang, tinggal tahap kedua. Tahap kedua itu adalah ujian road test namanya, ujian tulis lah. Ujian tulis bukan salah ya, ujian berkendara langsung di jalan. Nah, bedanya teman-teman di sini, ujian berkendara di jalan ini juga, yang pertama kita harus menyediakan mobil kita sendiri, gitu.
Jadi kita harus membawa kendaraan kita sendiri ke kantor DMP-nya. Jadi pihak DMP tidak menyediakan kendaraan kepada para peserta. Beda sama di negara kita kan, sudah ada langsung mobilnya tersedia, ini untuk ini, sepeda motornya untuk ini, tes SIM-nya, mobil ini untuk itu kan gitu kan. Nah, di sini enggak. Jadi kita harus bawa mobil yang sudah lengkap dia registrasinya, yang semuanya lengkap, yang namanya ya kan safety tentang mobilnya juga lengkap, surat-suratnya juga lengkap, dan juga asuransinya juga lengkap. Harus kita bawa itu nanti pada saat ujian road test yang kedua. Nah, jadi kebetulan ya saya kan belum punya mobil. Nah, sementara juga mobil teman-teman juga mereka pakai karena mereka lagi kerja ya. Kebetulan di hari off saya itu berbeda dengan hari teman-teman juga. Saya nggak punya mobil kemarin. Nah, jadi solusinya adalah saya temukan seorang driver Grab. Kalau di sini namanya driver Uber lah, Uber driver. Kalau di Indonesia kan driver Grab ya. Jadi saya langsung kasih tahu, langsung minta tolong, boleh nggak saya pakai mobilmu untuk selama 1 jam 2 jam nanti tes di DMV. Saya mau ujian tes SIM, saya bilang gitu. Ya boleh katanya. Nanti saya kasih pun uang rokokmu, uang ganti kerjamu, waktumu, bilang gitu kan. Jadi kebetulan teman-teman saya kasih kemarin dia $200 ya kan, walaupun hanya 3 jam doang saya pakai waktunya kan. Cuman karena saya butuh, saya kasih aja langsung 300 ya kan, 300 saya kasih kemarin itu. Apalagi karena saya juga lulus kebetulan ya. Nah, jadi lalu saya bawa mobilnya, ikut juga dia ke sana kantor DMP-nya. Terus pada saat di sana juga pada saat ujian saya berkendara ya kan, si examiner duduk di samping kita, dia akan mengecek kertas dia dengan beberapa poin-poin bagaimana kita berkendara, bagaimana kita menghadapi yang namanya rambu-rambu lalu lintas, bagaimana kita disuruh juga belok kiri, belok kanan, kira-kira gitu ya. Nanti ada instruksinya, jadi kita harus mengikuti instruksinya. Contohnya dibilangnya turn left gitu kan, kita harus belok kiri. Apakah kita harus menghidupkan sen atau enggak? Apakah turn left here?
kita nengok kiri nengok kanan, kadang-kadang kita semua diperhatikan. Terus juga turn right gitu kan, change lane katanya. Jadi misalkan ada jalur kita, jalur 1, jalur 2, jalur 3, change lane katanya kan, change lane to the left kayak gitu, change lane to the right. Jadi nanti bagaimana kira-kira kita mengubah jalur, berubah dari satu jalur ke jalur yang lain, itu juga diinstruksikan nanti disuruhnya ya. Terus nanti parking, bagaimana kita berparkir, parallel parking ya kan, parkir mundur gimana, parkir lurus gimana. Nah, jadi nanti itulah pada saat ujian road test ya. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau saya kemarin di Indonesia membuat SIM itu tidak harus road test, tidak harus ujian berkendara ya kan, bisa melewati proses yang lebih cepat kan gitu kan. Tapi di sini nggak boleh. Jadi kita harus mengikuti prosesnya satu persatu katanya demi keamanan. Dan juga ini sangat fatal ya kalau misalkan ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kira-kira gitu lah ya, untuk menghindari yang namanya kecelakaan juga for safety ya. Jadi memang harus benar-benar diuji seseorang itu memiliki SIM, pantaskah dia memiliki SIM atau enggak. Nah, jadi setelah kurang lebih 15 menit saya bawa mobil ini dengan examiner ataupun officernya di samping saya, walaupun sedikit gugup ya, karena memang di sini berkendara sedikit berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia setirnya itu kan kita ada di sebelah kanan ya, setirnya itu, steeringnya, power steeringnya. Sementara di sini power steeringnya adalah di sebelah kiri. Terus jalur kita juga harus di sebelah kanan. Dan kalau kita di Indonesia kan jalur kita harus dari kiri ya, dari kiri. Dan kita berada di depan kan, di sebelah kanan kan, duduknya drivernya ataupun ya kan drivernya sebelah kanan. Nah, jadi agak janggal. Jadi untungnya, syukurnya ya, saya kemarin lulus, yes, you pass katanya gitu. Kamu lulus. Oh, thank you, langsung dia bilang gitu kan, thank you, you make my day, and I'm so happy, dia bilang gitu. Oke, now let's go in katanya, masuk ke kantor DMP-nya lagi. Let's take your license katanya. Kita ambil license pun. Jadi kurang lebih dari 5 menit langsung dipoto di sana, dipoto treng, langsung di print, langsung dia keluarlah dia yang namanya license. Jadi sudah ada SIM saya di sini teman-teman. Jadi dengan adanya SIM ini kita sudah bisa mengemudi di Amerika, sudah sahlah kita mengemudi di Amerika. Di state manapun, nah, mau kemanapun ya, tetapi selama di Amerika. Dan juga sudah bisalah untuk membeli kendaraan juga di sini. Itulah tahap pertamanya kan, karena kalaupun kita misalkan punya uang, kalau tidak punya SIM, tidak bisa beli mobil, terus tidak bisa berkendara ya, kalau kita tidak punya SIM. Tapi kalau sudah punya SIM seperti ini, langkah berikutnya sudah bisa dipikirkan ya, sudah bisa untuk membeli mobil, kira-kira gitu ya. Nah, jadi begitulah kira-kira teman-teman bagaimana proses pembuatan SIM di sini di Amerika ya. Jadi teman-teman juga mungkin kalau nanti berkunjung kemari, ini juga perlu ya. Jadi berkendara di sini tidak boleh juga asal-asalan, ya kan? Mengemudi kita harus memiliki SIM, karena tiba nanti saat kita diberhentikan, terus kita ditanyakan tentang bagaimana mana SIM-mu, kalau kita bilang nggak ada, terus tentang mobil juga mana insurance misalkan tidak ada, terus juga mana yang namanya registrasi mobil juga STNK di sini tidak ada, maka itu akan menjadi masalah buat kita. Itu tindakan yang fatal ya. Apalagi misalkan kita berkendara dalam keadaan mabuk juga itu sangat fatal. Kira-kira begitu ya. Oke lah, kurang lebih ini sudah 22 menit. Tadi saya bilang hanya 15 menit ya. Jadi begitulah dulu video pertama di tahun baru ini. Teman-teman semuanya, jadi saatnya untuk membeli mobil di bulan ini juga ya kan. Tahun baru harus semangat baru ya, dan juga mobil baru ya. Walaupun misalkan harganya murah nggak apa-apa lah, yang penting ada yang dipakai, karena memang memiliki kendaraan di Amerika ini merupakan sebuah kebutuhan, bukanlah kemewahan ya. Di sini merupakan kebutuhan itu, karena memang jarak
suatu tempat ke tempat yang lain itu di sini agak jauh, terus tidak semua fasilitas umum seperti kendaraan umum itu tersedia, apalagi misalkan di kota-kota kecil seperti saya tinggal ini ya, tidak seperti misalkan di Los Angeles, di Chicago, di New York, itu kan semua fasilitas umum, kendaraan umum banyak yang tersedia, tapi di sini belum tentu ya, apalagi misalkan sudah malam, terus salju lagi, biasanya kendaraan itu sulit. Jadi kalau kita mau keluar, kita mau kemana-mana, harus butuh yang namanya kendaraan, khususnya mobil ya. Apalagi misalkan di musim dingin, kan tidak mungkin atau tidak cocok untuk memakai yang namanya sepeda motor ya. Jadi kebanyakan di sini memang mayoritasnya, umumnya ya kan pakai mobil. Jadi jarang banget kita temukan orang itu pakai kendaraan bermotor. Itu pun hanya ada di musim summer doang. Musim summer ini musim panas teman-teman ya. Itu nanti kita bisa dengarkan atau kita lihat di jalan 1-2 orang berkendara sepeda motor. Motor Harley, motor gede kira-kira gitu, jarang itu motor matic. 1-2 orang saja, tapi kebanyakan itu biasanya bahkan hampir semuanya itu pakai yang namanya mobil kalau di jalanan ya, kira-kira gitu. Oke lah, jadi saya sengaja buat video begini teman-teman supaya untuk melatih juga bahasa Indonesia saya, karena kebetulan tempat saya ini di tempat kerja juga hanya saya orang Indonesia, jadi jarang banget saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Mungkin sudah mulai janggal bahasa Indonesianya ya kan, sehingga saya bikin video begini juga supaya saya juga ngomong ya, karena ya itu ya. Oke lah, teman-teman di like, subscribe, dan juga hidupkan channelnya, karena di tahun ini saya akan mencoba untuk mengelilingi banyak states, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, karena mungkin sudah punya kendaraan juga. Terus juga akan saya buat juga video-video yang menarik tentang bagaimana kehidupan di sini, bagaimana kegiatan-kegiatan di sini, dan apa saja yang unik-unik tentang di Amerika. Oke? Thank you so much. Salam sehat selalu. Horas.